Halo semuanya, kembali lagi di Bibi, bicara bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Oke, Ca, udah lama nih nggak ngobrol di bicara bisnis. Kemarin banyaknya meja operasi ya, Van ya? Bener, meja operasi mulu gitu. Sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, tapi ngobrol-ngobrol santai hari ini seru banget, Ca. Betul. Karena apa? Karena kita hari ini sesi bukaan. Bukan buka baju ya. Bukan baju. Bukan pertanyaan, dan itu nih kayak agak mendadak gitu ya. Jadi kayak bakal mendadak banget. Jadi kayak, dan gue juga kaget. Maaf banget ya content writer, mohon maaf dulu nih. Oke. Memang anaknya suka tiba-tiba, gitu, ide gitu. Kita masuk nih. Sebelum masuk, Ca, sabar. Oh iya. Gue Hari suka. ini lo kok pakai topi. Oh iya. Kenapa tuh? Oh iya. Terima kasih ya Pan ya udah notice. Jadi saudara-saudara, kalau kalian lihat nih kualitasnya bagus banget ya. Ya, ini adalah prototype merch Gandakan. Coba Ivan, apa itu Gandakan? Gerakan Anak Muda Berkarya Nasional. Wuhuu. Ya apa sih, Cak, Gandakan itu selain singkatannya tadi? Jadi ketika itu setiap tahun ada Equal Education, yaitu gerakan untuk pemerataan edukasi di seluruh Indonesia. Biasanya kita galang dana dan sebagainya. Tapi tahun ini kita bakal bikin lebih spesial karena ada serangkaian acara yang membantu untuk menyuarakan akses edukasi, yaitu secara informal ke orang-orang di Indonesia. Makanya kita udah buka ambasador, delegasi, dan sebagainya. Jadi acaranya seru banget, kalian go check out at Ketika Group di Instagram. Betul, berarti langsung kita kembali ke buka-bukaan. Baru gue pikir kembali ke laptop. Buka-bukaan, sorry. Buka-bukaan, oke. Apa yang mau dibuka pertama dulu, Van? Pertanyaannya dari lo. Oh iya, pertanyaan dari gue ya. Nih, jadi BBers, gue dan Ivan sekarang lagi nerapin tidur pagian dan bangun pagian. Nah, gue penasaran nih, kalau feedback dari lu nih, Van, apakah hal tersebut sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Wah, barusan kan ya gue jujur aja sih hari ini nerapinnya tidurnya pagian, bangunnya juga pagian gitu kan. Dan gue ngerasa lebih efektif sih gitu, menurut gue lebih produktif gitu jadinya, karena kayak waktunya jadi panjang, walaupun nanti tidur lagi sih nggak masalah, yang penting kan bangun pagi dulu gitu kan. Terus habis itu beraktivitas seperti biasa, dan rasanya sih mungkin kalau kata dokter memang bagus tidur 7-8 jam, kayaknya bener deh. Menurut emang gue, lu ada ngerasa apa gitu kayak lebih sehat gitu, lu kayak lebih menyala-nyala bertenaga gitu. atau apa gitu? Lebih bertenaga, Ca. Bertenaga. Kalau lu gimana? Nah, gitu dong. Tanya balik ke gue gitu. Jadi biar kita lempar-lemparan bola gitu. Kalau gue gagal di hari ke-8. Oke. Gue udah berjalan 7 hari, udah bagus banget tuh. Tidur pagian, bangun pagi. Tidur pagian, bangun pagi. Cuman kebetulan ya, jam 3 subuh kemarin teman saya butuh dokter cinta kebetulan. Jadi saya harus tidur subuh gitu untuk menemani dan juga membantu pikiran dia supaya lebih lancar lagi gitu. Meskipun kehidupan cinta gue juga nggak mulus-mulus amat gitu, cuman gue adalah certified dokter cinta gitu. Tapi kalau misalnya gue boleh kasih testimoni ya, ala influencer, jujur banget, hari 1 sampai hari ke-7 tuh efektif. Mulai dari emosi, gue bisa lebih kontrol, hari-hari gue lebih produktif, dan meskipun gue orangnya tuh lebih kreatif di malam ya, ataupun lebih efektif di malam hari untuk kerja, ternyata di saat gue switch habit gue menjadi seperti itu, gue bisa lebih produktif juga gitu loh di pagi hari, dan lebih kreatif juga di pagi hari. Jadi menurut gue itu sesuatu hal yang boleh kalian coba sih, tapi jangan tidur subuh bangun pagi, itu sama aja bodoh gitu. Mending bangun agak siangan kalau kayak gitu. Jadi yang benar kata Ivan, 7-8 jam gitu. Tidurnya cukup, mesti makan juga cukup gitu kan. Olahraga cukup gitu. Makan ini yang agak susah ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dalam sesi buka-bukaan. Jadi BBers, kita ini sesi buka-bukaannya itu pelan-pelan makin dalam. Iya. Jadi kita tadi buka kan bangun pagi gitu. Nah, pertanyaan kedua ini lebih ke
aspek diri kita sendiri. Kan kita ini ngerintis ya. Betul. Dan kita adalah seorang mahasiswa juga yang punya lingkungan pertemanan, keluarga dan sebagainya. Di saat lo fokus ngerintis, does it get lonely? Apakah lo merasa kesepian? Jujur banget kalau merintis tuh kalau di mata kuliah kerasa sendirian banget ya, gitu kan? Karena kayak mungkin beberapa masih ada yang bisa menikmatin masa kuliahnya, lebih enjoy dan segala macam gitu. Cuman gue udah kayak sibuk, maksudnya kayak ya sibuk tuh sebenarnya bukan hal yang bagus juga, lebih bagus produktif kali ya gitu kita ngomongnya kayak mungkin ada harus meeting sana sini gitu kan, ketemu klien dan segala macam. Tapi nggak apa-apa sih, karena mulai lebih dulu ya mungkin harusnya ini misalnya gue nempuh jarak segini gitu ya, kalau gue udah mulai duluan tinggal segini, jadi nanti di sisa waktu gue lulus gue tinggal ngejar segini, daripada nanti gue lulus gue harus nempuh jalan segini gitu. Ya benar. Gue bisa jadi kayak gitu. Kalau lu gimana, Cak? Kalau gue, does it get lonely? It does get lonely, and it is lonely gitu. Memang lonely gitu, meskipun gue kerja alongside teman-teman gue, which I am lucky enough bisa jadi partner gue juga, tetap kesepian gitu, karena lo sibuk dan lo berinteraksi dengan teman-teman lo sendiri dalam pekerjaan ini untuk kerja gitu, bukan untuk main gitu. jadi memang pasti kesepian karena orang lain bisa have fun ya kan dengan teman-teman, ngumpul dan sebagainya, di mana dulu gue bisa yuk cabut puncak gitu kan, sekarang gue gak bisa coy, besok pagi gue meeting gitu misalnya. It does get lonely, dan di waktu renggang lo yang bisa lo lakukan adalah untuk diri lo sendiri gitu. Jadi yang lo ketemuin adalah kerja dari diri lo sendiri. Dan kalau gue, cara gue handle adalah ditakerin sih. Jadi ditakerin, kayak dibagi-bagi gitu, kayak oke, memang gue kerja banyak nih, tapi kalau begitu jenuh ya memang udah saatnya party and have fun gitu, meskipun cuma 1,5 jam ya saudara-saudara, tapi nggak apa-apa gitu. Hal-hal yang kayak gitu perlu di-appreciate lebih dalam lagi aja, karena pasti seorang entrepreneur itu ngelihatnya long term kan. Di saat ngelihatnya long term, lo jadi lebih susah untuk appreciate hal-hal kecil kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir perasaan kesepian lo, ya lo coba menikmati hal-hal yang udah ada di depan lo. Asik banget, cakep deh. Oh iya, gue juga ngerasain tuh hal yang sama kayak Ica, merasa sendirian banget karena teman-teman gue pada main nongki gitu ya, gue kagak gitu kan. Tapi ya sudah lah, udah resiko banget kayak ini gini ya Cak, kayak ibaratnya Ica dulu nawarin gue dan segala macam, dan gue take, gue harus terima konsekuensi yang akan terjadi gitu loh. Ya udah, gue harus kehilangan waktu nongkrong, kehilangan waktu main dan segala macam gitu kan. Tapi kalau kayak narik lu ke sebuah aliran gitu. Iya, kayak aliran Katika gitu. Tapi ini Cak, yang gue syukurin adalah mungkin emang udah jalannya sih, kayak itu kan udah kayak lu kasih peluang, lu ambil ya lu harus terima resiko dan terima juga benefit dan segala macam gitu. Cuman kalau Ica ya prefernya untuk ke diri sendiri gitu ya, untuk fokus ke diri sendiri. Kalau gue ada waktu luang langsung, hey bro, gue ada di mana bro, kita main gak sih gitu. Atau misalnya dari 7 hari ya gue luangin 1 hari, misalnya kayak di Sabtu gitu ya. Memang Ica juga tahu mungkin gue di Sabtu malam tuh pasti pergi sama temen-temen gue gitu, kayak ya udah itu 1 hari juga udah berharga banget gitu, bisa main sama temen-temen gue gitu. Tapi kalau misalnya ada hal lain yang harus tanggung jawab gitu, izin dan segala macam dari jauh-jauh, misalnya izin dari hari H-1 misalnya kayak gitu, memang kalau urgent dan segala macam gitu. Nah, memang ada pros dan kontranya lah ya. Ada. Oke, kayaknya pertanyaan ketiga udah dari yang pertama, kedua udah dari lo kan, yang ketiga kayaknya dari gue Cak, biar adil. Oke. Paling nggak kontribusi kan, malu. Nah yang ketiga ini, menurut lo apakah menjadi seorang entrepreneur itu harus punya purpose, dan apakah purpose-nya itu harus melulu tentang uang? Menarik. Ya, karena entrepreneur itu kan biasanya diukur kesuksesannya dari revenue yang dia dapetin, ya kan, dari net worth yang dia punya dan sebagainya gitu. Kalau menurut gue, balik lagi tergantung objektif lo sebagai entrepreneur gitu. Kalau gue secara pribadi, gue mau jadi entrepreneur bukan melulu karena uang doang, tapi karena gue mau
create sebuah impact gitulah dari bisnis gue gitu. Karena memang itu kayak sifat dasar diri gue gitu, gue memang ada passion untuk dalam segi itu. Memang uang itu penting ya kan, cuman ya mungkin karena ini juga gue nggak mau pungkirin, gue juga ada privilege gitu yang membuat gue gak seberapa takut dengan tidak adanya uang, tapi agak gemetar bila tidak memegang uang gitu. Jadi menurut gue uang memang penting, cuman there are also other things yang bisa dijadikan currency untuk lo level kebahagiaan gitu loh, dan level kesuksesan. Bisa aja kayak mungkin earnings lo nggak sebesar orang yang supplier ikan gitu misalnya, atau supplier sapi gitu misalnya, tapi at least impact yang lo kasih dan feedback yang didapatkan kembali ke lo secara level kebahagiaan itu bisa aja lebih tinggi gitu, karena lo memberikan sebuah impact gitu. Itu yang gue pelajarin dari menjadi seorang socialpreneur sih, karena dari Katika sendiri kan kita nggak menjual kelas titik gitu kan, tapi kita ada impact dan juga social return of investment yang kita hitung juga, dan itu pembahasan untuk yang lain lagi. Tapi kalau misalnya menurut Ivan sama sih, gue nggak menyalahkan seorang entrepreneur yang memang cari duit gitu. Karena memang entrepreneur ya cari duit gitu. Cuman ada beberapa tipe entrepreneur, salah satunya social entrepreneur itu tadi gitu kan yang Ica ngomongin. Ya mungkin Katika lebih arah ke sana ya Ca, karena kita nggak fokus pada profit, tapi kita juga pengen juga kasih impact. Dan memang bahkan awalnya kita belum terlalu mikir tentang profit ya Ca. Kita NGO awalnya. Jadi kita benar-benar kayak fokus buat sosial aja mungkin di awal-awal, tapi kelama-kelamaan adalah seorang bisnis yang sosial gitu ya, yang membangun sosial ke dalam bisnisnya tuh yang bagus ada dia bisa reinvest lagi gitu loh dari profit yang dia peroleh gitu. Bagus untuk misalnya dia reinvest ke kayak tools-toolsnya, atau misalnya kayak peralatan-peralatannya buat improve juga gitu. Itu juga bagus gitu. Dan benar kata Ica, currency kebahagiaan itu, kalau gue dan Ica kebetulan tipe orangnya agak mirip gitu ya. Agak mirip. Tipe currency kebahagiaan itu nggak cuma dari segi duit, tapi mungkin dari segi sosialnya juga gitu. Jadi kayak nggak masalah gitu. Dan gue juga sama, nggak takut akan nggak ada duit kayak Ica, karena mungkin nggak bisa dipungkiri juga privilege lagi gitu. Tapi bukan berarti gimana tuh. Tapi memang ada banyak banget entrepreneurs yang menunjukkan kalau misalnya kebahagiaan itu dari level uang yang mereka miliki gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu kan di belakangnya apakah mereka benar-benar bahagia dengan level keuangan seperti itu, atau memang ada masalah tertentu yang dialamin. Kalau gue, I am very happy with the amount I'm getting and the impact I'm giving gitu. Kayak menurut gue, wealthy itu bisa didefine jadi dua hal gitu, dalam materialisme atau kebahagiaan yang lo dapetin dari pekerjaan lo. Betul. Lakuin itu dengan ikhlas dan semuanya akan berbalik tuh juga dalam bentuk yang bermacam-macam juga gitu. Kayak kadang gue sih terenyuh banget kalau misalnya ada yang bilang kayak ngirimin feedback gitu ya Cak, panjang gitu, dia yang kayak say thank you Kak, kalau misalnya Kakak ngasih kesempatan aku buat belajar bisnis, aku nggak punya akses, mungkin aku belum bisa, misalnya kayak let's say dia bayar dan segala macam, tapi dengan kehadiran Kakak kita bisa belajar, kita dapat kesempatan itu. Gue baca itu sih bisa kayak terbang di angkasa gitu, kayak wah itu udah kayak gaji paling mahal itu gue lihat-lihat. Kemarin yang kita ngajar di NTT pun, wah itu gue terharu sih Pak. Kayak gue nggak pernah mengajar sebuah kelas yang seantusias itu dengan kondisi yang seperti itu gitu. Dan itu menurut gue itu udah jadi gaji gue bulan itu dah gitu. Kak, gue tuh bener-bener kaget loh. Waktu ditawarin, kan kita dapet tawaran ngajar di NTT kan. Terus gue pertama kali masuk Zoom gue kaget. Karena bener-bener mereka kan lu bilang antusias. Dan teman-teman bisa bayangin ya, nanti mungkin cari di Katika kelas gitu. Ada juga portofolio kita yang ngajar di NTT. Bayangin itu mereka satu device itu buat satu kelas. Sedangkan kita kadang yang udah pakai satu device juga protes, nge-lag lah, apalah. Bayangin mereka yang ada di sana deh gitu. Tapi kayak wah itu kacau sih, itu kacau banget sih. Bener, dan kayak apa ya yang gue lihat itu banyak banget yang campaign nunjukin kesedihannya mereka, kekurangan aksesnya mereka dan sebagainya. Justru yang gue fokus itu adalah semangatnya mereka belajar gitu loh.
dengan kondisi seperti itu gitu. Kayak kalau sekarang pun gue dengan segala privilege yang gue punya masih aja kayak kelasnya kurang interaktif. Iya, iya. Kita nggak mungkirin ya, kita bukan orang malaikat atau apa ya. Iya, memang kadang kita banyak juga protes sih gitu tetap. Tapi ya sudahlah, kita tetap harus jalanin apa yang ada di depan. Bukan berarti terus kita kayak, duh kasihan banget ya, terus apa lagi gitu. Ya tetap harus jalan. Nah, kayaknya Cica tadi tuh udah ngomongin udah 1, 2, 3. Gue kasih satu lagi ya biar kita impas 2 gitu ya. Kayaknya gue pengen tahu sih, kan kita berdua masih di Katika nih gitu ya. Maksudnya kayak apa sih yang bikin lu bertahan sampai sekarang, Cak? Di Katika. Iya dong. Maksudnya Atau gimana hidup? lagi? Iya. Kalau hidup sih bertahan hidup mungkin banyak alasan, tapi kalau di Katika nih alasannya apa nih? Kalau di Katika, kenapa gue masih bertahan untuk merintis dan menjadi seorang entrepreneur dan nggak ngikut orang gitu misalnya? Karena ya itu kisah-kisah yang ada di NTT, kisah-kisah yang gue dapat feedback juga dari orang-orang di Google Sheets, feedback dan sebagainya. Itu gue itu nggak cuman menyediakan akses tuh hitungannya kita tuh kan, kita itu memberikan orang kesempatan juga gitu. Dan itu yang menurut gue what keeps me going adalah the things that I do impacts a lot of people gitu. Dan dimana kebanyakan orang ngomong oke, kita butuh kewirausahaan, kita butuh orang-orang entrepreneur dan gini. Tapi what are you doing gitu loh? Apa yang lo lakuin untuk bisa nge-solve problem itu? Dan menurut gue what we're doing here adalah kita ngebantu nge-solve itu gitu. Secara idealisnya ya, secara idealis. Dan mungkin kalau misalnya ada orang tua yang melihat ini juga, ini bocah-bocah kagak tahu kesusahannya hidup nih, masa impact doang gitu. Tapi menurut gue for now yang keeps me going adalah the impact that we're giving gitu loh. Dan kita juga bisa lihat kan perubahan orang-orang juga gitu. Maksudnya kita nggak bilang kayak kelas kita paling bagus dan sebagainya, nggak ngomong kayak gitu. Cuman the impact yang kita kasih adalah sampai orang-orang itu bisa, Kak aku bisa Shopee Star Seller loh sekarang, Kak aku bisa membuka usaha aku yang pertama loh, padahal aku masih SMP. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang keeps me going gitu, karena it's bigger than me gitu. Itu yang membuat gue tetap selalu semangat untuk maju. Kalau kan? Kalau gue kurang lebih sama lah, idem lah ya. Tapi benar kata Ica, sebenarnya kalau kita ngomong feedback untuk share sertifikat, kita benerin bacain feedback kalian guys. Maksudnya kita bukan yang kayak ya udah feedbacknya apa terus kayak enggak, tapi bener kita bacain satu-satu. Kita lihat kayak apa yang bisa kita improve dan apa kata-kata positif yang bisa kita ambil sebagai kayak gift lah dari kita, dari mereka buat kita gitu. Terus yang kedua adalah gue bikin komunitas, ngerasain punya banyak banget istilah anggota komunitas, jadi gue punya tanggung jawab yang besar gitu loh. Jadi kayak at least gue tuh bisa, kalau mereka nggak bisa nemuin sosok yang keren, at least mereka punya sahabat. Iya. Kayak gue misalnya, kayak misalnya lewat Katika gitu ya, ada Ica, ada Sally, ada gue, ada Risi dan Jojo dan sebagainya, Cita dan teman-teman lainnya, Gaby gitu, Andit dan banyak lah ya istilah gitu. Maksud gue kayak lewat komunitas lu tuh nggak sendirian, lu bisa tanya dan pasti ada yang jawab. Nggak mungkin gue berani tantang gitu ya kalau sampai ada yang nggak jawab gitu kan, karena kita pantengin terus ya Cak komunitas. Kalau ada yang jawab, kita jawab sebisa kita. Terus kita juga ajak teman-teman yang lain buat sharing. Bukan berarti gue ngerasa kayak ya udah lu tanya ke gue paling hebat, gue udah ngalamin segala sesuatu. Enggak. Tapi di komunitas tuh kita bisa sharing, bisa ngasih tahu, bisa ngasih kayak oh pengalaman aku kayak gini loh. Kalau dari kakak-kakak yang udah berpengalaman seperti apa. Nah dari situ itu yang bikin gue bertanya adalah gue punya tanggung jawab nih, 700 sekian orang nih mau gue apain gitu. Kalau misalnya nanti lost gitu ya, misalnya kayak udah gue gak mau lanjutin amit-amit gitu ya, terus 700 orang ini mau gue kemanain? Karena tanggung jawab gue adalah bukan 1 orang, bukan 700 orang. Bayangin 1 orang punya 3 orang anak, 1 orang istri, berarti berapa ribu orang yang jadi tanggung jawab gue. Bukan berarti masuk kayak ya harusnya kan bukan tanggung jawab lo, ya itu gue sendiri yang membuat itu jadi tanggung jawab gitu.
Dan memang it gets lonely kan Van untuk ngerintis, tapi kalau misalnya it gets better di saat lo gabung ke sebuah kelompok yang memang ngejalanin hal yang sama, ngerasain hal yang sama, dan lo bisa sharing di situ. Kalau misalnya memang kita nggak bisa kasih lo professional help atau terminologi dan juga framework yang sembarang kalir itu, at least kita bisa kasih lo support. Dan menurut gue itu juga hal terpenting yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Gue Bibi Ica, gue Bibi Ivan, dan pamit undur diri dan sampai berjumpa di next Bibi. Bye bye. Konsepnya sedih ya. Iya.